Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Alifia Imamah akan membuat form RUD sederhana, yaitu form data diri. Pertama, saya akan menjelaskan struktur kode dari form data diri. Di sini saya menggunakan tag form dengan menggunakan action proses simpan.php dan juga method post, di mana nanti datanya akan dikirim ke proses simpan.php. Nah, di sini pada input data tipe inputannya saya menggunakan mulai dari teks untuk name dan juga nama, kemudian select atau drop down untuk program studi, dan juga ada radio button untuk memilih jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada file koneksi.php. Nah, di sini file koneksi.php digunakan untuk menghubungkan halaman dengan database MySQL. Saya menggunakan fungsi MySQL query untuk mengambil dengan perintah SQL select untuk mengambil data mahasiswa yang sudah tersimpan dan mengurutkannya berdasarkan NIM. Kemudian yang ketiga, ada tabel data dan perulangan. Data tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel di bagian bawah. Di sini saya menggunakan perulangan while agar setiap baris data di database muncul secara otomatis di tabel HTML. Di kolom bagian kanan, saya juga menambahkan fitur aksi yaitu tombol edit dan juga tombol hapus yang dilengkapi dengan konfirmasi JavaScript agar data tidak terhapus secara tidak disengaja. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database yang akan dihubungkan ke form data diri. Yang pertama yaitu klik new, yang ada gambar tabung ini. Kemudian ketikkan nama database-nya. Di sini saya menggunakan nama DB mahasiswa. Karena ini sudah ada, jadi kita buat nama lain. Setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, di sini kita akan masukkan sesuai kebutuhannya. Kita langsung saja dengan yang sudah saya buat, yaitu struktur tabelnya ada name yang digunakan sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian ada nama mahasiswa, ada prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Selanjutnya, untuk menyimpan dan mengambil data, saya membuat file bernama koneksi.php, di mana file ini berfungsi untuk menghubungkan skrip PHP dengan database MySQL. Di bagian awal, saya mendefinisikan variabel untuk konfigurasi database seperti nama server, username, password, dan database yang saya gunakan yaitu DB mahasiswa. Untuk database ini, sesuaikan dengan database yang kalian gunakan. Kemudian, saya menggunakan fungsi MySQL Connect untuk melakukan proses penyambungan. Saya juga menambahkan logika if untuk mengecek suatu status koneksi. Jika koneksi gagal, maka sistem akan menampilkan pesan error dan menghentikan proses secara otomatis. Selanjutnya, penjelasan tentang menampilkan data mahasiswa ke dalam tabel. Proses ini dimulai dengan menyertakan file koneksi.php agar halaman ini terhubung ke database. Di sini saya menggunakan include koneksi.php. Kemudian saya membuat variabel query dengan menggunakan fungsi MySQL query, di mana di sini saya memanggil semua data dari tabel mahasiswa dan mengurutkannya berdasarkan NIM.
Kemudian untuk mengambil datanya, saya menggunakan perulangan while dengan fungsi MySQL fetch array. Artinya, sistem akan otomatis membuat baris baru sebanyak jumlah data yang tersimpan di database. Kemudian di dalam tabel, setiap data seperti NIM, kemudian nama, prodi, alamat, dan lain-lainnya dipanggil menggunakan variabel hasil. Terakhir, pada kolom aksi, saya menambahkan dua link, yaitu link edit yang akan mengarahkan pengguna ke halaman edit dengan membawa data NIM, sedangkan link hapus dilengkapi dengan fungsi confirm JavaScript untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Dengan kode ini, tabel akan selalu update secara otomatis setiap kali ada data baru yang masuk. Pada halaman edit.php ini berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada di database. Pada bagian paling atas, sistem akan mengambil parameter NIM dengan menggunakan getNIM. Kemudian, sistem akan menjalankan query select dengan where untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM. Data ini kemudian akan disimpan ke dalam variabel $edit. Perbedaan utama di halaman ini dan pada halaman input yaitu saya menggunakan atribut value untuk menampilkan data lama dari database ke dalam kotak input sehingga pengguna tidak perlu mengetik dari awal untuk mengedit data. Kemudian untuk bagian prodi atau program studi dan juga jenis kelamin, saya menggunakan logika if, di mana jika di database tidak cocok dengan salah satu pilihan, maka sistem akan otomatis menambahkan atribut selected atau checked pada pilihan tersebut. Setelah data diperbaiki, pengguna bisa menekan tombol edit data yang akan mengirimkan perubahan ke file process_edit.php atau menekan link kembali untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman utama. Setelah pengguna menekan tombol simpan pada form edit, data akan dikirim ke file process_edit.php, di mana ini akan diproses ke dalam database. Pertama, data yang dikirim akan tersimpan ke database dengan menggunakan variabel global yaitu $post. Mulai dari NIM, nama mahasiswa hingga nomor HP semuanya akan disimpan ke variabel PHP agar mudah dikelola. Kemudian, untuk memperbarui data pada tabel mahasiswa, saya menggunakan perintah SQL update di mana pada variabel $query ini. Di sini saya menentukan kolom apa saja yang akan diperbarui. Dan paling penting adalah where NIM. Karena ini berfungsi agar sistem hanya mengubah data milik mahasiswa yang NIM-nya sesuai, bukan mengubah seluruh isi tabel. Kemudian, saya membuat logika pengecekan. Jika proses update berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diupdate. Namun jika gagal, sistem akan memunculkan pesan error, data gagal diedit. Proses ini dimulai dengan pengambilan parameter NIM yang dikirim melalui URL menggunakan variabel get. NIM menjadi kunci unik untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Kemudian, saya menggunakan perintah MySQL query dengan instruksi SQL delete. Di sini saya menuliskan delete from mahasiswa where NIM sama dengan $NIM. Penggunaan where di sini sangat penting karena supaya sistem bisa menghapus satu baris data yang spesifik dan tidak menghapus seluruh tabel. Kemudian saya juga membuat logika pengecekan. Jika query berhasil, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Dan jika gagal, maka akan muncul pop-up data gagal dihapus. Silakan ulangi lagi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.